فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
Assalamualaikum. Masya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Ayah Bunda. Dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Pada sehat semua ya Bunda. Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nih saya hanya menyapa dengan beberapa yang ada sudah di depan layar kaca nih. Masya Allah. Ya, ada Bunda Tita dari Surabaya. Bunda, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bunda Eni Nur, Bunda Erlin Fajria, ada Bunda Nunu, ada Bunda Rifa ya. Wah, Pak RW kita juga hadir nih, Masya Allah ya. Ada ini Pak Hermansyah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Boleh saya mulai? Boleh. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahul qawli yaftahu li alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Nah, katanya banyak banget yang rindu waktu Indonesia Tahsin katanya. Pas saya polling ya dengan tim warga Quran ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini semua baik yang ada di perjalanan atau mungkin yang sedang di rumah ya. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa bersama bermuajahah walaupun hanya dengan layar kaca saja. Masya Allah. Alhamdulillah. eh, saya ingin sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang mana doa ini kita panjatkan kepada seluruh warga Quran, kepada keluarga-keluarga Quran, mungkin ada yang saudaranya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan buat warga Quran yang sedang berada di kesusahan ataupun sedang ada eh,
dari Allah maksudnya, ya. Kesusahan dari Allah, ataupun dari ujian dari Allah, Allah lapangkan urusannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa diberi wa ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, doa kita cukupkan. Mari sama-sama nih, saya ingin memperkenalkan diri, mewakili Makfiro Pustaka. Saya Fakihul Fadila akan menyapa semua yang ada di sini dengan sapaan warga Quran. Kalau setuju, boleh kasih jempolnya seperti ini nih. Ada namanya bagian reaction atau reaksi ya. Reaction atau reaksi. Nah, ini ada nih. Yang bentuknya lope-lope. Ini bisa misalnya ini buat saya kalau mau kasih jempol boleh kayak gini. Nah, tuh. Kayak gitu ya. Alhamdulillah. Wargaku ini mudah-mudahan senantiasa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan pada wargaku bisa menggunakan tadi yang pertama aturan mainnya adalah antusias dan aktif. Di mana kita bisa melihat antusias dari wargaku aktif, di mana antusias wargaku di sini bisa kelihatan karena bisa agar kami tahu bahwa wargaku itu hadir penuh jiwa dan raganya karena sangat disayangkan sekali seandainya wargaku sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini tidak memaksimalkan waktunya dengan baik. Jadi kalau setuju boleh kasih jempolnya. Mana jempolnya? Jempol Bunda. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya. Dan yang kedua, aturan mainnya adalah boleh salah. Jika ingin bertanya atau ikut latihan, jangan sampai nanti warga Quran di sini takut salah. Ya, karena aturan mainnya apa? Boleh, boleh salah ya. Baik. Selanjutnya, ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin memperkenalkan guru kita bersama. Kalau memang ada yang belum kenal, ya. Kalau memang masih belum tersapa, ya. Beliau adalah pewaris sanad Hasim Hafiz Asim ke-29, pengisi audio Quran Murotal, Quran audio bersanad. Kemudian beliau juga pengasuh daripada Mahat Dar El Qasam. Dan yang terakhir adalah beliau pengajar dari Ruang Tahsinku. Baik, mari kita perkenalkan beliau dan kita langsung saja persilahkan waktu dan kepada beliau. Al-Mukarram wal-Muhtaram Ad-Da'i ilallah Al-Ustaz Lutfi Saleh Muhammad Saleh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofi, kabar Mas Sofi? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Mas Sofi Alhamdulillah. gimana? Baik. Alhamdulillah. Dilanjut Ustaz, mungkin langsung saja untuk materi ataupun pembukaan dari Ustaz Lutfi. Disilakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadanil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Warga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Insyaallah kita akan belajar bersama malam hari ini ya terkait prakteknya di surah Al-Fatihah. Tapi kita akan seperti yang di broadcast ya, seperti yang dijelaskan ya, atau yang di-share, itu kita akan membahas huruf H atau H dan F. Kemudian kita akan membahas juga huruf sa, ya, sa, sin, shin dan sode. Gitu ya. Nah, tapi tidak
Kalau udah belajar gimana? Kayaknya kalau kalau dari broadcastnya agak serem nih ya. Dapat dosa kita nih. Malah mau baca Qurannya cari pahala tapi malah dapat dosa gitu ya. Selama kita masih belajar, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak akan membebani ya sesuatu yang kita tidak mampu. Yang penting kita ada usaha yaitu belajar. Ya insya Allah dengan kita hadir di sini dalam rangka belajar, kemudian pada akhirnya prakteknya belum belum bisa juga, eh, nggak ada masalah insya Allah ya. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh iya Mas Fakir nanti yang share saya atau siapa? Maaf, Boleh langsung Ustaz, Ustaz. boleh selesai ya, baik saya. Boleh. Eh, ya, baik. Sebentar ya. Oke, kita akan membahas huruf H dan H dulu terlebih dahulu ya. H dan H dulu. Sebentar, Mas Fakir. File. Boleh dibantu kalau nggak Mas Fakir dulu yang share, bantu share. Baik, baik. Ustaz, baik. Sebentar. Oke, baik. Oke, next Mas. Makharijul huruf adalah perkara yang amat sangat penting ya. Sebagai apa? Sebagai patokan ya, sebagai patokan agar kita dalam melafalkan huruf maksudnya. Patokan untuk melafalkan huruf itu seperti apa. Nah, adapun huruf H dan H ya karena memang ini rentan. Kenapa ini menjadi topik kita? Karena memang seringkali huruf H itu apa namanya? Ini huruf yang paling susah rata-rata untuk orang Indonesia itu adalah huruf tengah tenggorokan. Ya, H dan Ain. Ya, Syekh kami mengatakan seperti itu. Tapi tidak untuk orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu huruf yang paling sulit bagi mereka adalah huruf Dhad. Ya. Nah, tapi kalau mayoritas orang kita Indonesia itu rata-rata di huruf-huruf yang di tengah tenggorokan. Di mana dia? Huruf apa itu? Huruf H. Nah, dan Ain. Ya, tapi kita nggak bahas Ain hari ini. Huruf H, kemudian huruf H. Nah, huruf H insya Allah mudah. Tapi huruf H ini yang di dalam Al-Fatihah seringkali orang membacanya dengan huruf H, dengan huruf H yang kita kenal dengan istilah H besar gitu ya. Seperti itu al-halqu. Next Mas boleh? Al-halqu artinya tenggorokan. Nah, kita perlu pahami bahwa kalau misalnya nah al-halq artinya tenggorokan ya. Dari mana tenggorokan itu? Dari pita suara. Jadi tenggorokan itu bukan dari dada. Nah, nanti kita lihat gambarnya ya. Bukan dari dada tapi dari pita suara. Oke, next Mas. Boleh lanjut. Nanti terbagi ya dari bawah tenggorokan, dari tengah, dan dari atas tenggorokan. Jadi ada tiga bagian. Imam Ibnu Jazari mengatakan ya, dalam rumahnya Tsumali aqsal halqi, kemudian untuk di tenggorokan bawah hamzun ha'u, ada dua huruf yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Tsumali waslihi fa'inun ha, kalau tengah tenggorokan ain dan ha, atasnya adalah ghainun qa'uha, ghain dan huruf qa ya. Nah, huruf ha. Boleh? Nah, next Mas. Kita lihat gambar yang huruf. Nah, huruf gambarnya kepotong nih Mas ya. Oke. Em, bawahnya kepotong Mas. Bisa ke atas ini? Nggak bisa. Ah, boleh, boleh. Ini yang ini. Oke, terima kasih Mas.
Oke. Ini yang di tengah ini gambar apa? Gambar pita suara. Ya, gambar pita suara. Bin fitahihima al-juz'i. Nah, kalau misalnya huruf H diucapkan itu pita suaranya dia kebuka. H gitu ya. H. Nah, kemudian kalau H-nya pun mati, dia tetap kebuka. Gitu. Ya, takhrujul hamzah as-sakinah, sorry. Kalau misalnya terbuka, mutaharrika, berharokat ha, hi, atau hu, dia terbuka. Ya, wa takhrujul hamzah as-sakinah. Ya, kalau misalnya hamzah itu eh, apa namanya dibaca sukun, ya maka pita suaranya menutup. Ya. Jadi kalau misalnya yang keliru, pelafalan huruf H itu sebenarnya seperti apa? Simpelnya. Yaitu ketika huruf H itu diucapkan dari dada, sehingga bunyinya seperti ini. H, H, gitu. Ya, terlalu kuat dari dadanya. Tapi apakah bisa pita suara apa namanya huruf H itu kalau kecampur sama suara dari dada gimana? Ya kalau tidak berlebihan itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau sampai seperti misalnya eh, Alhamdulillahi Rabbil, nah itu sudah tidak betul gitu ya. Jadi tidak sampai seperti itu huruf H. Alhamdulillahi Rabbil, ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi ini kita banyak dengar seperti ini. Ya, kita banyak dengar ada orang baca haknya kayak gitu ya. Nah, hak itu cukup ha hi hu ah ha hi hu itu cukup ya. Nggak sampai ya. Nah, lillahi nggak perlu sampai lillahi, tapi lillahi hi. Misal lain al-qari'ah. Next boleh Mas gambarnya. Ya, pita suara adanya di mana nih? Di posisinya adalah di tenggorokan bagian bawah. Ya, next Mas. Boleh gambarnya lanjut Mas? Mas pakai. Terus next. Oke ya, nah, kita lihat eh, next terus. Huruf Hamzah dan H berbunyi karena getarannya terjadi pada pita suara. Letaknya di atas cekungan dada. Ya. Khususnya pada pengucapan huruf H sebagai yang dilakukan oleh sebagai pembaca Al-Quran di Indonesia. Oke, lanjut Mas. Nah, ini contohnya. Gimana bunyinya? Sebagaimana yang tadi kita contohkan. Ya, bisa diikuti di tempat masing-masing ya. Ya, cukup kita bunyinya kurang lebih seperti ini. Ha, hi, hu, bah, bah. Kesalahan ada dua. Kesalahan pada umumnya huruf H itu terjadi apa? Keluarnya dari dada. Berlebihan bunyinya, sehingga bunyinya seperti ini. Hi, hu, bah, bah. Itu enggak. Ya, tidak sampai seperti itu. Kemudian yang kedua apa? H itu seringkali orang baca khofa. Khofa itu seperti tersembunyi. Nah, seperti nggak tampak dia. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita baca Al-Qari'ah, Ri'ah. Kira-kira ada perbedaan nggak nih antara yang A dan B? Saya akan berikan contoh, nanti warga Quran melihat apakah ada perbedaan antara contoh A dan contoh B. Contoh A, Al-Qari'ah. Contoh B, Al-Qari'ah. Nah, saya ulangi, yang contoh A, Al-Qari'ah. Contoh B, Al-Qari'ah. Ada beda nggak? Boleh, Bu Tita
Boleh menjawab? Eh, kalau kedengaran dari saya kok sepertinya sama ya Ustaz. Oke, saya ulangi ya. Bentar ya, saya Iya. ulangi ya. Kekeliruan yang pertama kan jelas ya, bedanya sangat tampak sekali. Yang satu dibaca lillahi rabb. Ini nggak perlu ya. Nah, kekeliruan yang kedua itu begini, ya. Contoh A dan B, apakah ada perbedaan? Nah, mudah-mudahan bisa terdengar lebih jelas. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Yang A ya. Saya ulangi. Al-Qari'ah. Yang B. Al-Qari'ah. Sama atau enggak, Bu Tita? Yang betul yang B. Nah, kenapa yang B? Kedengaran hak sukunnya. Ya, betul seperti itu. Ya, haknya harus jelas. Sebagaimana satu timbangan atau sebagaimana kita melafalkan huruf-huruf yang lainnya jelas. A-nya jelas, lamnya jelas, qaf-nya jelas, qari'ah. Nah, seringkali haknya itu dibaca qaf. Seringkali dia dibaca tersembunyi atau nggak nampak. Ya, harusnya jelas ha. Kalau kita latihan ha, hi, hu, bah, bah. Maka al-qari'ah bunyinya al-qari'ah. Begitu. Ya, dia jelas suaranya mengalir. Suaranya. Bukan al-qari'ah. Ah, ah. Haknya mana? Ya, kecil sekali. Ah, ah. Harusnya ah. Itu dia. Itu perkara yang lebih detail ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, boleh Mas? Intinya huruf H selama nggak berlebihan suaranya jadi gitu. Itu apa namanya? Itu insya Allah aman. Yang penting jelaskan. Nah, saat berharokat pun ada nggak? Ya, saat berharokat pun seringkali H itu dibaca tidak khofa, dibaca khofa atau tidak tampak. Contohnya misalnya lillahi lillahi rob. Haknya kedengaran nggak nih? Ini langsung aja. Ini contoh haknya dibaca khofa atau dibaca tidak tampak. Lillahi rob, lillahi rob. Kalau harusnya bagaimana? Harusnya lillahi hi, lillahi robbil. Ada perbedaan ya? Kalau H dibaca tidak tampak seperti ini. Lillahi rob. Gitu. Harusnya gimana? Lillahi hi. Semudah apa? Insya Allah mudah huruf H. Yang penting dijelaskan bunyinya. Dijelaskan dan tidak berlebihan. Yang kedua, perbedaan dengan huruf H. Nah, ya. Huruf H ini ada di banyak ayat di Al-Fatihah itu ada di basmalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian Rahim, kemudian Ar-Rahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah ya. Ya di atas itu ya di ayat yang awal-awal. Nah, kalau misalnya maka huruf H ini kalau berubah menjadi huruf H ya maka artinya berbeda. Ya, ini kategorinya lahnul jali dan akan mengubah makna ketika ini dipraktekkan dalam sholat maka akan merusak rukunnya. Kita bisa lihat gambar, Mas Waki boleh itu yang ada gambar titik. Oke, gambar titik ya pada huruf H yang sebelah kiri, sebelah kiri. Oke, tanda panahnya menuju arah titik yang ada titik, ada garis-garis putih. Nah, itu namanya lisanul mizmar. Namanya katup epiglotis. Ini yang memisahkan suara dan jalur makanan minuman. Nah, ya ini katup ini. Begitulah kurang lebih posisi huruf H. Ya, betul. Dia tidak nempel ke dinding lehernya. Ya, ada spasi kecil tuh, ada spasi sehingga keluar dia apa namanya suaranya nggak nempel. Kalau ain warga Quran bisa lihat ain pada titik yang sama
katup epiglotisnya menempel. Ya, misalnya nah, itu nempel tuh. Nah. Ha dari mana? Sama, tapi nggak sampai nempel. Ya, lah misalnya. Lah bunyinya seperti itu. Ya, lah. Kalau ha bawah lagi. Nah, ini tengah tenggorokan. Ya, ini tengah tenggorokan. Ya, kalau misalnya ha pangkal tenggorokan. Ya, maka bunyinya ya itu ain. Kalau ain sampai nempel, kalau ha tidak sampai nempel ke dinding lehernya. Ada spasi kecil antara titik ya dengan leher. Seperti itu. Ya, itu tempat keluarnya dari mana, dari situ. Ha seringkali kekeliru bunyinya, sehingga bunyinya kesalahan pada umumnya saya sampaikan, dia ada bunyi ya, ha rahim nggak boleh. Ya, itu jadinya huruf huruf so ya. Ini huruf ha tidak ada bunyi oh. Boleh Mas, lanjut Mas. Ya, ada perbedaan ya mengucapkan huruf ain dan ha. Maka ha tidak menekan ke dinding leher. Ya, tidak nempel atau lebih renggang dibandingkan dengan huruf ain ini tadi sudah dijelaskan ya. Kalau ain harus nekan, kalau nggak bisa. Silakan next. Next, Mas Fakih. Oke, kita prakteknya huruf ha ya. Boleh diikuti di rumah ya. Ha, hi, hu, bah ya. Suaranya harus sejelas dan setajam itu. Ya. Ha, hi, hu, bah. Pada umumnya orang nggak konsisten nih. Kadang-kadang ha sukunnya bagus, atau ketika fathah bagus, tapi ketika kasroh dia hilang. Jadi ha besar. Rohim, rohim, ya, atau rohim. Nah, dia harus konsisten bunyinya. Ha, ha, alhamdu, ha, alhamdu. Nah, hi, 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 rohim, rohi, rohim, ya, hu, hu, ya, hu apa hu? Bah itu ma, bah, ma. Bawahnya hah, hih, hu. Seperti itu huruf H. Jadi bunyinya perbedaannya sangat signifikan dengan apa? Dengan H, huruf H besar ya. Yang kita kenal H besar nih, kita akan istilahkan familiar di kita adalah H kecil. Ya, begitu. Bunyinya sangat-sangat signifikan. Kalau H, kalau H, 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 H. Misalnya di Allah itu ada fi jibiha biha hablum, fi jibiha hablum. Sampai di sini dulu. Kita buka pertanyaan apa lanjut Mas Waki? Lanjut, Ustaz. Karena waktu kita cuma sampai 20-50, Ustaz. Itu udah sekaligus praktek. Oke, baik. Nanti kita ceknya di praktek ya. Quran yang dirahmati. Nah, kita masuk lanjut, Mas. Kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf yang sering ketukar nih antara apa? Sa, sin, sod, sama shin. Nah, kita bahas ini dari shin ya, makhrajus shin. Tempat keluar hurufnya shin. Dari mana? Dari tengah lidah. Ya, yang mengangkat mendekati langit-langit disertai hembusan udara yang deras. Bisa dilihat gambar titiknya. Ya, gambar titik ini, nah kurang lebih itulah posisinya tengah lidah. Ya, itu tengah lidah. Nempel kuat nggak ke langit-langitnya? Nggak nempel kuat. Ya, nggak nempel full ya. Ash. Kalau nempel full jadinya jim.
Aj. Ya, makanya jim begitu bunyinya. Aja. Huruf kuat ya. Kalau shin naik ke langit-langit tapi tidak sampai menempel. Ya, ash terangkat tengah lidahnya tapi tidak sampai menempel. Disertai hembusan udara yang deras. Bunyinya sh. Kalau bunyinya itu ujung lidah. Itu sin, sa biasa. Kalau shin, tengah lidah. Ash. Nah, oke. Boleh lanjut, Mas? Nah, biasanya orang mengucapkan huruf sod itu dibaca shin. Kayak gimana? Ihdina syiro. Dia mau menebalkan sod, tapi malah dibaca shin. Hati-hati. Ihdina syiro. Nah, itu udah salah. Ya. Nah, shin ini begitu. Kekeliruan huruf shin itu pertama kalau hurufnya berubah jadinya sa ya. Bukan dibaca sya tapi sa itu salah. Oke, jelas berbeda ya, jelas berbeda. Jelas berbeda gitu ya. Nah, itu jauh. Yang kedua apa? Yang kedua ketika fathah atau ketika di berharokat sukun itu seringkali dengan monyong. Nah, ini juga tidak boleh karena nggak ada kaitannya dengan dua bibir. Contohnya gimana? Sya, sya, gitu. Atau shin sukun. Bash, bash. Shin tidak perlu monyong. Ya, ketika fathah begini cukup. Sya, sya. Bukan sya, sya, tapi sya, sya. Minasyaiton. Jelas ya? Minasyaiton. Sya, shi, shu. Monyong kalau hanya saat mah. Shu. Bash. Bash tidak monyong, bukan bash, tapi bash. Ya, bash minasyaiton. Oke, dua itu aja. Yang penting bunyi shinnya jangan berubah. Kemudian yang kedua adalah jangan dimonyongkan saat fathah atau saat sukun. Lanjut. Next, Mas. Next. Nah, ini adalah huruf sod, sin, dan zai. Sod, sin, dan zai ini satu makhraj. Ya, satu makhraj. Kita bahas sin dan sodnya. Ya, gambar sebelah kiri itu untuk gambar sin dan zai, sebelah kanan gambar sod. Ya. Nah, di mana dia ujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Gigi bawah nih bagian atas. Dan suara keluar dari atas lidah ke rongga di antara gigi seri dan gigi seri bawah. Kayak kita bilang S biasa. Tapi bertemunya itu sampai nempel nggak? Nah, bertemunya itu kalaupun nempel nggak kuat. Ya, cuma nyentuh aja. Maka di beberapa buku tajwid ada istilahnya hampir bertemu gigi bawah. Ya, jadi nggak usah dipikirkan apa namanya ini hampir tapi nyentuh nggak ya gitu. Kalau nyentuh nggak ada masalah, tapi jangan sampai kuat. Nah, dia nyentuh tapi tidak kuat. Jelas ya, dia nyentuh tapi tidak kuat. Ya, apa kata Imam Ibnu Jazari? Was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya as-sufla. Ini gigi bawah. Nah, posisi lidah kita di situ. Di ujung, di atasnya, bukan paling ke bawah tapi di ujung. Di ujung ini, nah lidah kita ke bawah situ. Ya. Kita bilang S, biasa S. Tapi orang ada nggak huruf S-nya dibilang S? Gimana ya? Ada orang bilang S. Hampir seperti shin. Ya, padahal shin ini mudah sekali kan. Saya gitu. Shin itu insya Allah mudah. Sa. Ya, maka jauh beda dengan shin tadi. Shin, sha, shi, shu, ash. Kalau ini S biasa. Sa, si, su, as. Nah, sod sama dengan sin.
Apa yang membuat dia beda? Jadi bahasa mudahnya itu sod itu adalah huruf S yang tebal. Nah, huruf sin yang tebal, yang ditebalkan. Nah, ini yang lumayan menantang nih, ya. Posisi ujung lidahnya sama, ya. Posisi ujung lidahnya sama. Ya, apa yang membuat beda? Yang membuat beda apa? Pangkal lidahnya naik. Nah, bisa dilihat ini bagian belakangnya, makanya dia ada cekungan tuh. Ya, ada cekungan. Di ujung lidahnya, ya, kemudian ada cekungan, dari cekungan sedikit, tuh. Nah, ini karena dia posisinya mengangkat pangkal lidah. Kalau yang sin dan zai, pangkal lidahnya turun. Ya, gitu ya. Kalau sin dan zai, pangkal lidahnya turun, jadi nggak tebal. Kalau sod, perhatikan, boleh bantu dikasih panah, Mas Fakih, yang sod tadi. Next. Nah, ini bagian belakang, Mas. Bagian belakang. Nah, itu kan ujungnya, ujung lidahnya. Nah, ini bagian belakang lidah. Bukan yang di atasnya. Nih, belakang lidah nih. Nah, itu tuh. Ya, kelewatan. Itu ujung lidah. Itu ujung lidah. Mundur. Nah, itu kan cekungan tuh. Itu cekungan. Cekungan kan? Nah, ini cekungan nih. Nah, kemudian naik, op, op. Nah, ini pangkal lidahnya naik di sini. Itu yang membuat huruf itu tebal. Kemudian setiap huruf itu ditebalkan, lihat katup epiglotisnya, Mas. Katup epiglotis tadi yang tempat ain mana? Bukan, bukan jangan mundur. Biar aja digambar tadi. Nah, itu tuh. Nah, arahkan panahnya ke katup epiglotis tadi. Bawah lagi, bukan. Bawah lagi, sip. Nah, itu juga yang membuat huruf itu tebal. Jadi katup itu mengecil atau merapat ke dinding. Ya, tapi nggak sampai mentok. Ya, itulah kurang lebih posisi ya betul. Posisi huruf itu menjadi tebal. Pertama pangkal lidah diangkat, kemudian katup epiglotisnya itu dia merapat ke dinding. Coba lihat katup epiglotisnya sin dan zai. Ya, geser Mas ke yang jangan pindah, tetap di gambar yang sama. Nah, tetap di gambar yang sama tadi. Itu yang gambar sin dan zai, katup epiglotisnya sangat rileks. Ya, dia sangat rileks. Ya, tidak ada apa namanya ke arah dinding leher sama sekali. Nah, sa. Nah, kalau so sin yang tebal, bunyi S-nya sama tapi tebalkan dengan angkat pangkal lidah tadi, seperti yang ditunjukkan ya sama Mas Waki, sama katup epiglotisnya dia agak mundur. Jadi bunyi tebal. Ya, di gambar sod ya. Jadi kalau sod, so, ya, so. Nah, seperti itu. So. Kalau dirasa-rasa katup epiglotisnya mundur dia. Nah, kemudian pangkal lidah naik. Set. Nah, jadi itu bunyinya tebal. Ya, kalau begini bunyi tebal nggak? So, so. Nggak tebal. Yang tebal so. Ya, so, so. Kemudian mulut nggak perlu monyong. Hati-hati ketika fathah atau ketika sukun, sama seperti himbauan seperti shin tadi. Nggak perlu monyong. So, so. Gitu, enggak ya? Nggak perlu. Cukup dia so. Nih, nggak monyong. Hah? Kalau monyong gini, so. Tapi dia cukup gini. Hah? So, so. Maka ada bunyinya beda. Kalau dengan monyong, dengan tidak monyong. Yang betul tidak monyong. Ya, karena dia tidak ada kaitannya dengan dua bibir. Jadi cukup so, so, so. Seperti itu. Ya, S-nya sama dengan sin, tapi yang membuat dia tebal adalah pangkal lidahnya dia angkat, kemudian katup epiglotisnya dia agak mundur. Oke, satu huruf lagi ya. Jadi shin, sha, sa, so. Nah, beda ya. Memang prakteknya butuh jam terbang. Latihan terus, latihan terus, latihan terus. Sampai pas, sampai ketemu, sampai mungkin, sampai nggak berubah-berubah. Next, Mas. Terakhir, huruf sa ya. Oke, ini udah tadi. Lanjut.
Nah, lanjut. So ya, misalnya dalam prakteknya wa amilus solihati wa amilus so. Nah, atau di Al-Fatihah, sorry. Ihdinas sli. Kalau kalau sin si. Kalau ini sli. Tuh pangkaliannya naik sli. Ihdinas siratal mustaqim. Ya wa amilus solihati. Kemudian subha ya subha sli slirata bas ka'as ka'asfin ka'asfin ma'kul as gak perlu monyong ka'as jangan tapi ka'asfin ma'kul lanjut mas terus nah, ini makhrajnya huruf za, dho, sama za. Ini sama ya, karena memang sama, jadi gambarnya ngikut ya. Oke, nggak apa-apa. Sa. Nah, ini gambarnya slide-nya dari guru kami ini. Sa. Ujung lidah bertemu ujung gigi sel atas. Ujung lidahnya keluar sedikit atau ke sini. Nah, bukan digigit, ya, tapi ujung lidahnya keluar sedikit itu maksudnya biar nempel ke ujung gigi sel atas. Nah, as. Coba praktekannya di tempat masing-masing. As. Gitu. Jadi nggak ada bunyi ss-nya. Nggak ada. As, ta, si, tu, as. Begitu. Ya. Dha, sama. Nah, Jadi antara tiga huruf itu beda. Itu ada kesalahan pada umumnya. Gimana? Sa-nya nggak keluar, nggak sesuai pada tempatnya, nggak keluar pada tempatnya. Ya, ujung lidahnya nggak keluar, sehingga bunyinya jadinya sa. Ya, misalnya di Al-Duha itu ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis itu sin itu harusnya fahaddis dis begitu. Baik, mungkin cukup sekian materi kita hari ini Mas Fakih. Boleh tolong di close saja. Ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi kita tahu tuh ya kan bagaimana bunyi atau pelafalan pengucapan daripada huruf ya, Masya Allah. Baik, dilanjut ke masing-masing peserta. Ini kita akan kasih kesempatan bagi peserta yang tercepat, 5 peserta yang tercepat yang raise hand tadi sudah saya contohkan raise hand itu seperti apa ya. Dan menyalakan kamera guna mengecek pelafalan daripada pengucapan yang benar. Jadi hanya 5 peserta, saya hitung dari 1, 2, dan 3 bisa langsung mulai untuk belum Bu, belum Bu Dewi, belum. Sabar, tenang. Nanti jadi peserta bisa masing-masing praktek Ustaz. Itu dari ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 4 sampai 5, 6 sampai 7. Jadi nanti di random aja Ustaz, seperti itu Ustaz. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Let's go. Mana nih? Ayo kita sambil cek. 1, 2, oke. Baru 2 orang nih. Ayo. Yang ingin berkesempatan talaki bersama Ustaz Lutfi, silakan. Ya, lanjut atau bagaimana Ustaz? Lanjut dulu Ya, aja. lanjut dulu Oke. aja. Siap. Lanjut ke Bu Dewi. Siap, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, Ini 1 sampai 3 dulu, Mas Fakih. Ya, Al-Fatihah ya. ya, Al-Fatihah. Langsung baca aja gini. Ya, langsung baca aja, Bu. Bismillah, Ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ro, ya Bismillahir, mulut itu nggak mau menutup, jangan sampai monyong atau mau menutup. Hirroh, Hir, jangan hir, hir, ar. hir. Nah, bibir bawah itu nggak perlu naik hir, Jadi nggak ya, usah ngatup gitu ya Ustaz. nggak usah ngatup. Ya, bibir bawah Oh juga ya. nggak usah naik Oh hir, walau hir, 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 ya. hir, hir. Susah Ini ya. Bis, ar. Karena ar, menebalkannya sama pangkal lidah diangkat. Ar, 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 enggak, ar. ar, ar. Kok bibirnya ngikut terus ya Ustaz? Susah. Ya, itu nggak perlu. Jadi Bis, Bismillahir, hir, 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 Rahmanirrahim. Ya, hir, hir. Kayaknya kayak nggak jadi nggak tebal kan. Bismillahirrahmanirrahim. masih kurang. Roknya masih kurang sempurna Hir, ya. hirrah, hirrah. Ya, kayaknya kok jadi kayak nggak tebal ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita keliru dalam memahami bahwa menebalkannya dengan dua bibir. Ya, Padahal padahal itu tidak. lidah gitu ya. Ya, padahal yang membuat dia Hir, bunyinya menjadi adalah pangkal lidah. Ya, hir, 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 kasih hirrah. getaran. Ro ada getar, kemudian angkat pangkal lidah. Kayak kita bilang R. Kayak kita bilang R. R, R. Nah, itu mulutnya nggak nutup, ya kan? Bibir kita tidak menutup atau monyong, ya, atau ngatup, Hir, ya. hirrah. R, R. Kemudian tinggal tebakan R menjadi R, R, R. Ar, 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 arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ya. Nah, bunyinya R, hir, Bismillahirrahmanirrahim. hir, Itu ada bunyi dari dua bibir. hir, Hiru, 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 hiru. Harusnya ar, ar. Gitu. hirrah, 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 hir. Ya, fair. Nanti latihan. Jadi gemeter bibirnya Ustaz. Latihannya memang Hir, hir, harus di depan hir, cermin. hir. Latihannya di depan cermin atau di depan Ya, kamera untuk jadi memastikan. bibir jangan ngikut gitu ya. Jadi Ya, hair, hair, tapi tetap suara tebal gitu, tapi bibir tidak ikut ngatup gitu ya. Oh ya, ya udah PR betul. Ustaz ya. Lanjut. Sampai Ya. ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Cukup. Kelebihan Ya, ya? nggak apa-apa. Nah, ini masalahnya nanti di Iya, ro-nya iya. disempurnakan, Ro. ha-nya bagus, billahi, hi-nya jelas, Hi. ro-nya disempurnakan, kemudian ya sementara itu. Ya, Oke. ya. Barakallahu. Syukran Ustaz. Afwan, baik. Selanjutnya Bunda Eni. Bunda Eni Nur, silakan Bunda. Ini ayat keempat sampai berapa, Mas? Ayat keempat sampai kelima. Mau 2 ayat. Iya, 2 ayat, 4 sampai kelima. Ayat keberapa, Us? 4 sampai 5 Bunda.
Maliki yaumiddin. Diulang, Iya, diulang, diulang. maliki yaumiddin. Nah, Iya, lanjut dulu. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, oke. Apa namanya? Huruf fathahnya bukan maliki yaumid, bukan ma. Iya, iya. Bagaimana mulut kita dan bunyinya ketika fathah? Maliki Fathah itu fathah ketika fathah ketika iyyaka na'budu wa ini iyyaka suaranya siapa ini? nasta'in. Suaranya siapa itu? Ya, dibantu mute. Enggak, suaranya itu dari Bu Eni. Dibantu Begini, mute. ketika fathah huruf-huruf tipis, huruf-huruf yang fathah dibaca A ya, bukan O, bukan sobo, podo. Maka itu namanya huruf tipis. Huruf tipis ini familiar dikenal dengan huruf tipis. Ketika fathah, dia kurang lebih seperti ini bunyi apa mulutnya, ya. Seperti kita bilang i a, ya mulutnya nggak bulat. Yau, yau, ya. Bunyinya bukan maliki yaumiddin. Maliki bukan maliki tapi ma. Nah, gitu ya. Ma bukan ma tapi ma. Maliki yaumiddin. Coba Bu Eni. Diulang ayat keempat Bu Eni. Maliki yaumiddin. Nah, perhatikan. Maliki yau. Maliki yau. Ya, buka hurufnya jangan terlalu lebar juga. Kemudian suara ikut turun. Ma. Coba ikut saya. Ma. Ma. Nah, Ma. mali, Maliki yaumiddin. maliki onyong, yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terlebih huruf ya-nya. Huruf ya terlalu dibuka. Maliki yau. Jangan terlalu dibuka. Maliki yau. 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 Hmm, Yau. Oke. Maliki yaumiddin. Oke, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kanasta'in. Kanasta'in. Oke, warakallahu Bu. Bu Eni, maksudnya apakah Bu Eni memahami masukan dari saya, koreksinya? Iya. Iya apa? Ya paham atau ya tidak paham? Ya maksudnya saya memahami, cuma masih belum terbiasa. Ya seperti itu logatnya. Oke. Apa namanya? Jadi warga Quran yang rahmati Allah, ada perbedaan. Pernah saya sampaikan ya bahwa huruf-huruf ketika fathah yang dibaca a, ba, ta, ta itu pertama perhatikan rongga mulutnya. Rongga mulutnya bukan begini, bukan juga a, bukan juga misalnya ada yang mengatakan dua jari misalnya a, ya, bukan juga ditutup bukan juga a, ya. Nah, tapi cukup seperti apa? Seperti kita bilang i, kurang lebih gambarannya i pun nggak gini ini i-nya senyum tapi i begini ini stay diam ini rongga bawahnya aja yang turun i a bunyinya i a nggak. Bu Eni berubah a nih, Bu Eni begini I, a
Ah, Oh, jangan begitu maksudnya. iya, iya, iya. Maksudnya ininya diam ini stay yang turun cuma ini i a. A, A. Nah, gitu i a ini diam diturun sedikit aja i a. I, A. I, A. Ya lebih bagus itu ya, jadi bukan iya iya karena, tapi iya karena budu wa iya karena stain. Ini dari segi fasoh ya, ini koreksiannya dari segi fasoh, kefasihan ya. Jadi nanti kalau ainnya kemudian huruf-hurufnya insya Allah sudah apa namanya, sudah jelas, sudah sesuai pada makhrajnya, tinggal dari segi kefasihan huruf. Oke, Bu ini bisa mudah-mudahan bisa dipahami. Maka apa yang dilakukan? Pertama latihan depan cermin, bagaimana membuka huruf itu. Jangan sampai A, jangan sampai terlalu lebar, jangan sampai tidak dibuka juga. Ya, kemudian karena sekarang warga koloni Ramadan banyak kemudahan buat kita ya. Kita bisa lihat guru-guru besar, misalnya Dr. Aiman dalam mencontohkan, atau para masyayikh yang lain dalam mencontohkan mulutnya kayak gimana sih gitu. Karena belajar Quran itu memang begini, ya kita bertalaki tetap muka, musyafahah, kita lihat mulutnya, kita lihat kayak mulut guru kita seperti apa begitu. Dan itu terus begitu. Nah, karena itu semuanya akan mempengaruhi sama bunyinya. Bentuk mulutnya gimana, kemudian bunyinya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Maka bisa lihat, oh iya, iya. Nah, masukan saya ini benar-benar ada gambaran sehingga bisa bisa mengupgrade kemudian di apa? Di Instagram, di YouTube, ya, dan lain sebagainya. Kemudahan di zaman sekarang. Jazakumullah khair, Us. Oh iya, kemudian. Silakan, selanjutnya masih ada atau cukup? Oh ada nih, Mas Fakih. Selanjutnya ada Bunda Septawati. Ya, Silakan Bunda Bunda. Septi. Nah. Ayat 6 dan sampai dengan 7. Ayat 6 sampai dengan 7. Silakan, Bunda Septawati Rahayu. Nggak muncul suaranya. Suaranya Bun. Masih di mute, Bunda Septawati masih di mute. Ihdinas syiratal mustaqim. Ah, jangan lanjut dulu, jangan Ya. lanjut dulu. Jangan pakai shin, ihdinas, S biasa, ihdinas, kayak S biasa. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke. Ini sudah sesuai makhrajnya. Kalau tadi ihdinas itu shin, berubah tempat hurufnya. Tinggal apa? Tinggal ditebalkan. Ya. Diangkat kali dah. Ihdinas sli. Kalau sin ihdinas si. Oke. Ihdinas syiratal mustaqim. Angkat pangkal udah lagi. Bu Saptawati angkat. Untuk ro dan to-nya diangkat juga. Ihdinas sirata. Kalau nggak tebal, roto. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke, sementara Bu Saptawati untuk shotnya pakai sin dulu, jangan pakai shin. Oh, Ya, jangan pakai nash. Nanti balik lagi ke shin. Pakai s biasa. Diulang. Ihdinas syiratal mustaqim. Oke, pakai ini ya. Kalau pakai shin, kita sudah merubah huruf. Ya. Kalau pakai sin, ya berubah huruf juga, cuman
ada qiraat yang memang menggunakan sin pada sirata ini. Nah, dan memang dia makhrajnya sama sehingga lebih aman pakai sin biasa. Sampai nanti bisa menebalkan shad baru pakai shad. Ya, silakan lanjut. Yang lain tolong di-mute dulu, Bu Erlin Fajaria, silakan di-mute dulu. Lanjut silakan. Sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi, jangan siratal ladzina hampir An, mau ke ain. An biasa. an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, perhatikan. Pastikan lamnya double. Ya. Kemudian bunyi M mati, jangan putus. Ghairil maghdubi alaihim jangan putus. Satu nafas, bunyi M jangan putus. Himwa. Kemudian yang kedua, L-nya harus double tasydid. Waladhdallin. Diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini bagus. Tapi do-nya harus dipanjangkan sampai 6 harokat. Kurang panjang. Panjangkan lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, sinnya, shotnya pakai sin sementara. Kemudian yang kedua, lamnya harus double. Ya, sampai tidak double. Kalau tidak double fatal. Misalnya apa? Ngubah arti nggak? Kalau nggak double, ngubah arti. Misalnya, hayya 'alal falah. Al-falahu artinya kemenangan. Hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Tapi kalau lamnya tasydid, al-falah, falah, itu artinya adalah petani. Paknya sama, lamnya sama, la-nya sama-sama panjang, sama-sama terakhirnya ha, tapi lamnya kalau double jadinya petani. Artinya. Maka dhalin harus double. Ya. Ingat itu ya. Ya Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Ya, dua lagi, boleh? Dua lagi, siapa yang mau praktek silakan. Yang mau bertalaki dengan selfie, raise hand. Pak Jenar. Oke, boleh Pak Jenar, silakan Pak Jenar. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 1 sampai 3. Siap. 1 sampai 3 silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro harus ada getarannya. Ro getaran, kemudian dia tebal. Rahim. Dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditebalkan lagi Pak Jenar ya. Ro. Hirro. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nanti latih ro-nya biar lebih sempurna benar ya. Jangan monyong berarti juga jangan meringis. Jangan monyong, jangan meringis. Jadi bukan takut monyong jadinya bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tapi mulut itu kayak bulat aja.
Hir. hir, Ini nggak mau hir, nyong hir. Hir. Ini hir, hir. hir, Hir. hir, Hir. er, Nah, hir, ya, tapi nggak sampai hi. Roh. Enggak. Hi. ar, Roh. hi, Hi. Roh. hir, ar, Oke. Boleh sekali lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nanti disempurnakan lagi, Pak ya. Lanjut. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Udah. cukup. Ustaz. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Sempat nge-freeze saya. Baik. Iya, tadi Eh, nge-freeze Ustaz. Nah, Oke, baik Pak Jenar. ya. Bagus haknya jelas. Bagus ya. Tapi nanti disempurnakan huruf ro-nya. Ro. Ro. Jadi kita begini. Ro. Ya. Kemudian yang kedua adalah sama ya. Apa namanya? Iqra'ul Qur'ana bilahunil arab wa aswatiha. Jadi lagi-lagi tentang fasohah ya. Fasohah. Ya, tadi yang saya ajarkan ke siapa yang saya sharing ke Bu ini ya. Bu Eni. Jadi ya, Nah, bunyinya gitu ya. Madinya sini I. diam, ini turun I-A. bukan ain, hamzah. Bukan ain. I. Ya, I-A. I-A. Nggak sampai A. Oh. Cukup I-A. 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 Jangan I-A. Jangan masuk ke hidung. I-A. Hamzah. Bisa I-A. Hamzah ya, Pak? Kalau tadi ain. Kalau ain A. I-A. I-A. Oke, cukup Pak Jenar. Sementara di ro aja, di ro. Haknya bagus, yang lain jelas bagus. Untuk upgrade-nya nanti latih di ro. Ro itu pokoknya jangan monyong, tapi dia bulat. Gak meringis juga, angkat pangkal lidah, kasih getaran ro. Oke. Barakallah. Cukup. Oh ya, Pak Jenar. Dari mana Pak Jenar? Dari Bogor, Ustaz. Oh, dari Bogor. Ya Ya, Masya Allah. Ya, Pak Jenar. Saya Syukran. suka ini, Lanjut. Ustaz. Masya Allah. Sudah punya Quran Al-Hakamnya ya, Masya Allah. Didengarkan terus-menerus saja, Pak. Suara Ustaz. Ustaz Lutfi. Syukran. Baik, selanjutnya Baik, Pak Hermansyah. Silakan Pak Hermansyah. Terakhir ya, Ustaz, Pak Hermansyah. Ya, boleh. Silakan ayat 4 sampai 5 Pak Hermansyah. Dari mana Pak Hermansyah? Dari Garut, Ustaz. Dari Garut. Iya. Silakan. Bismillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tadi ini shin ya. Minasya. Minasyiro ya. A'udzu billahi minas sirata. Maaf. Santai. Jangan jadi minasir. Tenang aja, Pak. Jangan grogi, Pak. Jadi grogi saya. Oke. Minasya shin ya.
Minas. Shin. Pokoknya jangan monyong. Minash. Sama bunyi S-nya. Tapi nggak perlu monyong. Minasyaitonir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Ayat berapa nih? 4 ya? 4 sampai 5 ya? Iya, ya. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kasih beri masukan sedikit. La sama maknya kalau segini kepanjangan. Oh ya. Ya. Dua harokat ini sekepal aja. Sekepal seayun. Bismillahi. Oh ya. Buka, langsung tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Buka huruf berikutnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Nah, yau itu wow harus monyong. Yau, ya. Nah, jangan yau atau yau, tapi yau. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, cukup. Barakallah. Alhamdulillah. Ya. Pak Hermansyah. Ya, satu. Yang kedua, dua harokatnya jangan kepanjangan. Ya, baik Ustaz. Di mari Yaumiddin sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara aman. Tapi nanti terus tekankan ya sampai fasih. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Pak Hermansyah dari Garut ya. Syukron. Baik. Di sini kita lanjut kepada sesi tanya jawab Ustadz ya. Tadi kita sudah praktek. Nah, sekarang boleh nih dari warga Quran yang ingin bertanya terkait salah makhraj bisa mengubah makna. Nah, boleh. Silakan. Bunda Tita, silakan Bunda Tita. Langsung di mute aja ya. Ya. Begini Ustadz, gimana caranya kita menerangkan kepada orang yang ketika membaca ain sukun itu dibaca hamzah sukun. Ya. Ya, jadi dibaca misalnya nak budu gitu ya. Nak budu. Iya, Ustaz. Oke. Ya, itu yang sebagaimana saya sampaikan. Dan ini bukan dari apa yang saya rasa, bukan dari penemuan kita. Selama kita mengajar juga dari guru kami, ya, Syekh Muhammad Ali Adib itu. Beliau menyampaikan juga kalau bagi orang Arab itu huruf dhad paling sulit. Maka dia ada bahasa dan dhad itu tidak ada ditemukan di pelafalan manapun. Orang Eropa, orang Barat, orang Timur, orang Asia, dhad itu nggak ada kecuali di Arab aja. Dan orang Arab paling sulit mengucapkan huruf dhad. Maksudnya ada dalam Quran. Nah, kalau yang sulit buat orang kita, ya dan masing-masing nanti berbeda. Setiap negara ada kesulitan yang berbeda dalam pelafalan. Huruf-hurufnya tertentu dan beda-beda. Kita tuh termasuknya ain sama ha, tapi nggak untuk semua orang. Ya lagi-lagi nggak untuk semua orang. Tadi kita dengar banyak ain dan ha-nya sudah oke, ya sudah aman, ya sudah aman. Kalau sudah aman berarti udah pas tuh. Tapi kalau misalnya belum sempurna, berarti sudah dapat tapi belum sempurna. Ya. Nah, kalau bagaimana jawabannya? Ya, pertama kita sampaikan pelafalannya atau letak tempat keluarnya. Gitu. Kita kasih bahasa yang sangat mudah aja dari tengah tenggorokan ya. Yang kedua dengan mensukunkannya, ya, mensukunkan karena tempat keluar huruf itu akan terasa kuat saat huruf itu disukunkan atau ditasydidkan. Ya, nah, gitu. Atau
na, semua huruf ya, ab, dua bibir ab, sama as, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah patokannya dari suara. Ya, kalau memang kita berikan dua contoh yang memang berbeda, ini hamzah, ini ain, ya, na dengan na dengan na. Nah, kurang lebih begitu. Selebihnya saya nggak punya jawaban yang lain. Bagaimana untuk bisa memahamkan? Bisa jadi sebenarnya dia sudah paham, tapi memang belum terbiasa gitu ya. Atau memang apa ya? Ya belum dapat aja, kitanya sabar aja gitu pokoknya. Pokoknya kita sebagai guru atau sebagai pengajar itu tidak tidak ada apa namanya, jangan membebankan diri kita dengan menjadikan murid kita pintar, tidak. Tapi pintar itu nanti Allah yang berikan. Yang pasti kita terus upgrade, kitanya sudah menguasai, kemudian kita sampaikan yang terbaik dan sabar kita doakan. Ya nanti perubahan-perubahan itu nanti Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya mengubah. Begitu ya. Jangankan ain, Bu Tita. Kayak zai aja, Z kita biasa ada huruf Z, ketika huruf Z aja lumayan ada beberapa orang tertentu yang dia nggak bisa mengucapkan huruf Z itu Ya, ya, Ustaz. jim. Kemudian ada juga yang sin S biasa aja dia udah beda sinnya, itu ada seperti itu. Apalagi memang ain ini, ain sama ha, terutama ha. Ya rata-rata antara ain sama ha kalau dibilang paling banyak itu huruf ha yang paling banyak. Tapi kalau memang ainnya kurang bagus, biasanya ha-nya juga kurang bagus gitu. Memang satu tempat itu satu tempat yang sama. Ya Ya, kurang Ustaz. lebih begitu Bu Tita. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya Allah, pertanyaannya bagus sekali Bunda Dita ya. Baik, selanjutnya ada lagi, satu lagi mungkin penanya. Ustaz, Ya, Bunda Dewi, silakan. Boleh raise hand Pak Jenar, jadi nanti ya, setelah Bunda Dewi ya. Silakan. Di unmute dulu Bu Dewi. Di unmute dulu. Ya. Ya, saya mau menanyakan tentang huruf sa yang ujung lidah kena ke ujung gigi seri atas. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang mungkin dia udah mau menuju ke situ gitu Ustadz, tapi nggak kena. Apakah itu udah masuk? Misalkan ini kan sa, tapi ada yang sa, tapi nggak kena ke ujung gigi itu. Ya. Udah masuk mahrojnya apa belum? Memang bunyinya akan sempurna kalau memang sesuai dengan tempatnya. Artinya kalau Ya, memang tidak ada kelainan, mohon maaf ya, kelainan itu misalnya ya, giginya maju, ya agak ya, orang kita maju lah gitu jauh sehingga lidah susah menjangkau misalnya. Maka ya. artinya yang tidak umum ini dia menjangkau semampunya saja. Ya, Oh iya, iya, ya. walaupun nggak bisa menjangkau, tapi bunyinya bisa jadi mirip-mirip seperti yang Bu Dewi bilang tadi. Nggak Ya, pada maksudnya nggak sampai, tapi bunyinya kayaknya mirip-mirip. Nah itu untuk orang-orang tertentu. udah Nah, bisa masuk dimaksud. mahroj gitu ya. Ya, Ya, iya, iya. bunyinya mirip karena keterbatasan. Tapi kalau yang tidak ada Jadi halangan, tetap harus pada harus maksudnya. ya. Oh ya. Oh ya, ya. Ya, Yes. syukuran Ustaz. Ya. Ya, insyaallah. Masya Allah. Baik, silakan Pak Jenar. Selanjutnya Pak Jenar, silakan. ya Ustaz mau minta dicontohkan di ayat 6 Ustaz, yang ghairil maghdu, yang ghain Ustaz. Ghain sukun yang benar seperti apa Ustaz? Mengalir atau bagaimana? Minta dicontohkan Ustaz. Oke. Kadang kami kesulitan di situ, kalau pas tahsin itu kadang banyak koreksi di situ. Oke, baik, Pak Jenar. Oke, baik. Huruf ghain itu ya tenggorokan bagian atas. Ya, tenggorokan ke bagian atas. Yang ketemu apa? Dia itu dari apa ketemu apa? Pangkal apa namanya? Akar lidah. Ini kan pangkal itu belakang lidah. Tapi lidah itu kan kalau lihat di gambar itu sampai ke bawah, sampai ke arah tenggorokan. Tenggorokan bagian atas itu akar. Ya, nah dia mudahnya seperti huruf G tapi lembut, ya, atau lebih lemah.
Ya, jadi bukan G, go, tapi lo. Kemudian dia punya sifat huruf tebal, ya angkat pangkal lidah. Jadi bukan ghairil, bukan ghairil, tapi lo. Oke, bunyinya tebal. Lo, bukan G, go, bukan. Bukan juga seperti G tapi lemah, tapi jangan tidak tebal. Roi, ya kalau sudah roi, walaupun belum tebal tapi sudah ya itu sudah makhruf, udah oke. Tinggal lebih sempurna dengan ditebalkan. Ghairil. Nah, ketika sukun bagaimana? Tebalnya tetap ada, hurufnya dia punya sifat mengalir. Apanya yang mengalir? Suaranya. Jadi kalau nggak mengalir suaranya itu gini, mag mag Mak. tu maghdubi. Jangan juga dipantulkan maghdu. Itu kesalahan pada umumnya memantul maghdu. Ya, pertama suaranya tidak mengalir mag. Yang kedua memantul maghdu. Yang betul bagaimana? Tebal suaranya dan mengalir suaranya. Jadi gimana? Maghdubi. Dia bunyi itu mengalir suaranya. Maghdu, maghdu. Ya, mulut jangan monyong, mau. Ya, dia bulat aja, bulat. Jangan meringis, itu nanti. Ya, tapi maghdubi. Jelas, Pak Jenab? Jelas, Pak Jenab? Maghdubi. Ya, itu masih udah ghain, udah oke, tapi belum tebal. Udah mengalir juga, tapi belum tebal. Maghdubi. Ya, belum tebal. Masih belum tebal. Maghdubi. Ya, baik. Maghdu. Ya. Itu sudah mengalir, sudah ghain, tapi belum tebal. Lagi-lagi kunci tebal apa? Diangkat pangkal lidahnya. Nah, gitu ya. Tapi sudah oke. Tinggal disempurnakan Pak Jenar dengan mengangkat pangkal lidah. Siap. Ya, baik. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah praktek tadi dan kita ada beberapa juga yang penanya dan pertanyaannya juga cukup luar biasa dan bagus sekali ya. Mudah-mudahan para penanya terjawab tapi tidak puas. Karena memang kenapa? Karena ketika kita puas nanti kita tidak mau belajar lagi. Nah, jadi kita tetap belajar lagi, lagi-lagi belajar agar kita menyempurnakan makhrajul huruf kita supaya tidak salah makhraj malah mengubah makna. Seperti itu. Baik. Kita lanjut kepada di mana boleh dari teman-teman atau wargaku semua di sini ya yang mau memberikan kesannya. Nah, siapa nih kira-kira? Pak Jenar boleh? Silakan Pak Jenar. Kesannya apa sih? Boleh nama dulu, nama, siapa namanya, dari mana. Nah, kasih kesannya apa aja yang didapat dari pembelajaran hari ini. Pengalaman apa yang dihadirkan malam ini? Silakan Pak Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Jenar dari Bogor. Ya, alhamdulillah bisa belajar dengan Masya Allah dengan Ustaz Ibat. Kebetulan juga kami sering mendengarkan dengan melalui Al-Hakam ini. Kami juga kepengen secara langsung lagi Masya Allah bisa dipertemukan. Alhamdulillah. Kami juga mau mencontohkan dengan tahsin yang sudah kami terima. Alhamdulillah juga tidak jauh beda dengan beliau, Masya Allah. Tambahan ilmu bagi kami. Insya Allah. Jadi nambah keilmuannya lagi ya, Pak Jenar berarti ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus ikutan tetap ikutan Al-Fatihah cek ini. Jadi insya Allah nanti akan di kualitas bacaan Al-Fatihahnya biar tambah lebih baik lagi, insya Allah. Baik. Insya Allah. Syukran Pak Jenar. Baik. Selanjutnya Bunda Sapta. Silakan Bunda Saptawati. Silakan. Di unmute dulu Bunda. Ya. Alhamdulillah ya banyak ilmu yang didapat.
tapi kok nggak puas-puas gitu, belajar lagi Al-Fatihah lagi, Ya Allah. Al-Fatihah lagi, nggak pernah Masya Allah. rapi-rapi, Masya Allah. nggak puas-puas gitu, kayak rasanya sebentar sekali ya gitu, pokoknya nggak lama. Baik, baik, baik. Ya kalau mudah-mudahan ya sering belajar dengan beberapa asatidz, insya Allah. Alhamdulillah. Apa pengalaman apa yang dihadirkan malam ini yang sampai akhirnya Bunda bisa bisa mendapatkan kesan daripada pembelajaran hari ini? Ya dengan mahrajul hurufnya itu memang saya sering di shot nih, scene itu memang selalu itu yang diperbaiki gitu. Baik. Masya Allah. Koreksinya selalu itu. Baik, baik. Baik kalau gitu, Bunda. Syukran. Selanjutnya Pak Hermansyah, silakan Pak Hermansyah. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan diri dulu, nama dari mana, lalu kemudian kasih pengalaman apa yang didapat dari malam hari ini. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Hermansyah, asal Garut. Setelah saya mengikuti webinar ini ya, serasa saya anak kecil lagi gitu, Ustaz. Bacaan saya, wah ternyata jauh dari benar gitu. Tapi ternyata alhamdulillah saya dipertemukan dengan acara yang seperti ini. Mudah-mudahan ini membawa saya ke arah yang lebih baik dalam khususnya bacaan Al-Quran. Semoga juga untuk Ustadz dan yang memprakarsai acara ini dapat pahala yang lebih, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya Ustadz. Baik, syukron Pak Hermansyah. Sama-sama. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah dapat beberapa kesan ataupun pengalaman yang memang dihadirkan, yang dihadirkan malam ini, pengalaman yang benar-betul bisa menggugah daripada pembelajaran bersama Ustadz Muhammad Lutfi Soleh yang diprakarsai atau yang digerakkan oleh Makfirah Pustaka. Alhamdulillah. Baik, kalau seperti itu mungkin kita lanjut Markipot. Nah, mari kita foto bersama. Boleh dibuka semua layar kameranya. Di layar kameranya ini boleh dibuka semua. Ya, diperlihatkan ke kami. Iya, di sini Masya Allah ya, ada Bunda Dian ya. Ada Pak Nasrullah. Nah, ini ada Bu Nah, ini Lubis, Masya Allah ya. Bu Eni, ya boleh. Silakan dibuka semua kameranya. Kita foto bersama. Operator sudah siap? Siap? Oke. Siap, insya Allah. Siap. Kita mulai ya. Kasih senyuman terbaik. 1, 2, 3. Iya, Masya Allah. Sekali lagi. Sekali lagi operator. Yuk, 1, 2, 3. Tahan, sekali lagi. Tahan. Oke, siap. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, syukran. Baik. Alhamdulillah ya. Sudah kita foto bersama ini. Artinya di sini tapi belum kita selesai karena apa? Karena kita akan mendengarkan daripada motivasi, semangat agar kita memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'an kita, khususnya adalah Al-Fatihah. Silakan Ustaz Lutfi. Waalaikumsalam Maskoro. Di mute dulu, Sat. Suaranya, Sat. Afwan. Mohon maaf. Baik, warga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa syafaat Al-Qur'an adalah syafaat yang dibenarkan. Nanti dia akan memberikan syafaat di alam kubur dan di hari kebangkitan kelak. Ya. Nah, syafaat Al-Qur'an hanya akan didapatkan oleh siapa? Sebagaimana sabda baginda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat bagi siapa? Li ashabi, sahabat. Ya, maka dia akan memberikan syafaat pertolongan bagi siapa? Bagi sahabatnya. Nah, maka kita niatkan hadir kita di malam hari ini, acara ini, atau belajar kita dengan para guru-guru kita adalah dalam rangka menjadi sahabat Quran. Ya, di dalam sahabat itu siapa? Pertanyaannya kan begitu ya. Sahabat itu yang senantiasa bersama. Ya, kurang lebih. Ya, kalau kita punya teman sekelas itu, yang sahabat kita tuh yang kenal betul dengan kita. Gitu.
yang dia hadir di saat susah, saat senang, selalu bersama. Karena memang pengertiannya dalam bahasa Arab, as-sahibu huwal mulazim. Sahabat itu yang senantiasa bersama. Sahabat itu tidak mengkhianati. Ya, kita pelan-pelan belajar maknanya seperti apa sih misalnya gitu ya. Kemudian berusaha untuk kita amalkan. Itu berarti sesuai. Ya, sahabat itu tidak main belakang, tidak nusuk dari belakang, ya. Sesimpel itu. Tidak mengkhianati. Kalau kata Quran, oh riba haram, kita tinggalkan riba. Karena kita sahabatnya Quran. Nggak mungkin kita berlawanan dengan sahabat kita. Nah, senantiasa bersama. Belajar lagi, ngulang lagi. Bukan masalah soknya sudah betul atau belum, tapi pembiasaan. Hari-hari kita untuk melatih, belajar terus, itu makna daripada senantiasa bersama dengan Al-Quran. Baik itu tadabbur, pada tingkatan-tingkatan tertentu tentunya ya. Ada yang tingkatan saya masih belajar pelafalan, ada yang sudah tadabbur, ada yang memang sudah mengajar. Aktivitas apapun yang senantiasa bersama Al-Quran dalam pengamalan, penyampaian, semuanya. Semampu kita. Nah, maka kita hadirkan niat kita karena Allah dalam rangka menjadi sahabat Quran, mudah-mudahan sehingga kita layak mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu aja dari saya, maka jangan pernah merasa cukup, terus kita sama-sama belajar dan sama-sama kita upgrade dalam rangka menjadi sahabat Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya dari saya demikian. Wassalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ditutupnya closing statement dari Ustadz Lutfi, tapi di sini saya ingin informasikan bahwa ayah bunda warga Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin memiliki Quran. Nah, tadi seperti Pak Jenar, nah di mana bisa digunakan setiap hari. Nah, tuh ditampilkan. Al-Quran tersebut bisa menemani agar kita terus bisa mempraktikkan setiap hari dengan kita men-scan barcode yang ada dalam Al-Qurannya. Insya Allah bisa terus latihan bacaan Al-Quran bersama Ustadz Lutfi di rumah masing-masing. Nah, kalau ingin hadir Ustadz Lutfi di rumah masing-masing dengan Quran audio bersanad, ya, boleh langsung dihubungi ke admin Makfirah Pusaka di nomor 08517 9615 124 0851 7961 5124. Ya. Tertera di kolom chat ya, Ayah Bu. Ini nanti bisa dapat diskon 50%. Nah, Masya Allah, dapat diskon 50%. Iya, jadi bisa langsung di check out aja di WA-nya tanpa meninggalkan WA. Oke. Syukran, mudah-mudahan apa yang kita didapatkan hari ini, kita tidak lagi saat kita baca Al-Quran, kita salah makharijul hurufnya. Dan satu pesan saya di sini buat warga Quran ya yang hadir hari ini, bisa langsung nanti kita ikuti lagi di mana akan ada pekan depan di tanggal 26 September 2024 yang mana materinya tidak kalah keren dari hari ini karena akan menjadi, kalau misalnya kita baca Al-Fatihah salah itu akan menjadi batal. Ah, itu clue-nya. Nanti bisa ikuti terus warga Quran, dan kalau mau masuk grup bisa langsung ke admin bisa langsung di chat di kolom chatnya seperti itu. Baik, saya Fakul Fadila beserta kru semua dari Makfirah Pusaka yang bertugas serta Ustadz Lutfi mewakili undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ibu, tadi kan aku lihat Ibu tertarik nih dengan Quran audio bersanad. Nah, itu kira-kira kenapa, Bu? Pertama saya masih belajar, takut kan banyak salah-salah kan nggak boleh katanya ya. Jadi saya memang saya mencarinya gitu loh. Alhamdulillah ada di sini gitu. Makanya saya langsung, nggak cuma saya doang, saya juga kasih tahu teman-teman juga beli. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Manfaat yang didapat dari tadi dijelasin oleh tim kami terkait Quran audio bersanad itu apa? Sepertinya ini memudahkan kita untuk mengaji ya. Jadi kalau misalnya kita mau langsung buka surah apa nih, langsung di scan ya, di scan. Salah satunya itu. Betul. Terus kedua, hurufnya besar-besar. Nah, kan kami udah lansia ya, jadi betul. Alhamdulillah jadi besar-besar dan jelas. Betul. Gitu. Jadi cocok banget Quran ini untuk lansia ya, Pak? Iya.
Walaupun untuk anak muda juga nggak masalah, tapi utamanya lansia cocok banget. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, barakallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca basmalah, bedakan antara huruf H dan H. Huruf H dari tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu. Huruf H dari tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, hu. Sehingga jelas ini adalah dua huruf yang berbeda. Maka jelaskan mana H, mana H dalam basmalah. Contohnya Bismillahi, hi ini biasa H, hi, hirroh, roh ini pakai H yang kecil di tengah tenggorokan. Rohmanirrohi, rohi sama pakai H yang kecil yang dari tengah tenggorokan. Rohi, rohi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal indahnya Quran audio bersanad versi Om Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan sampai Anda mengubah bacaan Al-Fatihah pada bagian ini. Yang pertama, jangan mengucapkan H menjadi H sukun pada kata Rahmanirrahim. Rahma dan nirrahi, bukan him. Yang kedua, juga tidak mengganti huruf H menjadi H pada kata alhamdu, bukan alhamdu tapi alhamdu. Alhamdu. Karena alhamdu artinya segala puji, adapun alhamdu artinya kehancuran atau kematian. Na'udzubillah. Adapun yang ketiga adalah jangan mengganti huruf ain pada kata rabbil alamin menjadi huruf hamzah, yaitu rabbil alamin. Harusnya rabbil alamin. Maka dari itu, dengan ini saya mengajak sahabat Quran semua untuk yuk sama-sama kita perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Semoga dengan ini kualitas sholat kita terus semakin baik dan semakin meningkat. Dan ini menjadi keunggulan. Salah satu produk ini adalah adanya barcode, di mana kalau kita scan ini akan muncul suara atau audio surah Al-Fatihah ini. Untuk pojok kanan atas ini adalah per juz. Nah, kalau yang di sini pojok sebelah kiri atas untuk per satu surah. Sini surah Al-Baqarah, berarti audionya full surah Al-Baqarah. Adapun untuk yang di bawah sebelah kanan ini barcode untuk per satu halamannya. Per satu halamannya ada barcode di bawah. Mari kita coba. Kita arahkan ke barcode yang bawah per satu halaman. Muncul seperti ini, kita buka. Kemudian akan muncul seperti ini, kemudian kita play. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Pastikan Anda memiliki Quran audio bersanad ini dengan segera dengan cara klik link di bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi kan aku lihat Ibu tertarik nih dengan Quran audio bersanad. Iya. Nah, itu kira-kira kenapa, Bu? Pertama